Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di setiap cerita apa sih? Balik story. Di balik setiap cerita pasti ada story-nya. Ya namanya itu di balik setiap cerita pasti ada story-nya. D S C P A S. DSCPAS. Ketemu lagi di DSCPAS. Nggak enak banget. Iya. Dan hari ini gue pengen cerita-cerita tentang banyak kan kita dengar keluar dari zona nyaman. Oh, lagunya 420 itu. 420 itu kata 420 itu adalah jam yang pas katanya kalau untuk melakukan sesuatu. Wah, karena udah baru selesai kerja katanya. Oke, kita nggak bahas tentang 420, tapi keluar dari zona nyaman. Kalau gue sih denger dari keluar dari zona nyaman awalnya seperti ngapain sih lo udah enak-enak pakai harus keluar dari zona itu gitu. Tapi setelah dengar-dengar, baca-baca ataupun ngobrol-ngobrol gitu, maksud keluar dari zona nyaman itu lo harus keluar ke zona yang lebih nyaman. Lebih enak. Iya. Jadi kalau keluar dari zona nyaman ke zona yang lebih nyaman, yang lebih enak. Kalau nggak lebih nyaman buat apa gitu. Tapi nyamannya itu tentunya nyaman di masing-masing ya. Buat mungkin ada yang nggak nyaman secara misalnya kerjaan ya. Tapi secara kerjaan ini udah enak lah, udah nyantai-nyantai, dapat duit gitu, dapat gaji segala macem, udah menjadi sebuah hal yang ideal lah kalau dilihat dari kacamata umum begitu, berangkat kerja dari 9 sampai jam 5 udah nyaman, udah dapat gaji yang cukup gitu. Tapi kenapa masih ada orang yang keluar dari kerjaan itu ke tempat yang kita lihat gila lu udah enak-enak, ngapain pindah ke tempat yang baru gitu, yang mungkin secara uangnya didapatnya lebih dikit, kerjaannya juga lebih capek, tapi di sana ada kenyamanan yang beda yang didapetin sama orang itu. Nah jadi kita nggak bisa juga gitu, karena kita nggak pernah ada di posisi mereka. Mungkin kalau kita lihat ada orang yang kerjanya udah enak gitu, gajinya udah gede, nyaman menurut kita yang lagi ada di luar gitu. Tapi kalau kita ada di lingkungan itu mungkin akan merasakan juga gitu. Lama-lama zona yang kayaknya nyaman itu yang cenderung akan jadi monoton gitu. Mana sekarang bioskop juga belum buka kan, jadi monoton, bingung nih mau nonton apa ya? Nonton ya. Iya, karena semua keterulangan, semua kontinuitas, semua hal yang berulang-ulang itu akan menimbulkan kebosanan katanya, kemonotonan gitu. Sampai lo sebenarnya menemukan sendiri kenyamanan di situ gitu. Kalau udah nggak, apalagi dilakukan secara terpaksa, waduh udah bakalan terjadi deh tuh kebosanan itu gitu. Nah keluar dari zona itu untuk menemukan zona lain yang lebih nyaman, bukan berarti harus nyaman secara ekonomi atau nyaman secara kerjaan jadi lebih nggak capek, tapi buat jiwanya itu mungkin dia lebih nyaman, lebih enak gitu, ada sesuatu yang bisa diekspresikan di luar dari zona yang sudah selama ini dijalankan. Memang kayak status quo aja gitu, status quo yang udah terlalu lama cenderung akan merusak, menggerogoti kita juga dari ke dalam diri kita sendiri, katanya sih seperti itu. Tapi yang buat gue yang kayaknya zona nyaman, gak harus keluar dari zona nyaman. Misalnya kerjaannya. Untuk mendapatkan sesuatu yang lebih nyaman kayaknya nggak harus keluar dari tempat kerjaan itulah misalnya ya. Tapi cari sesuatu yang bisa menambah kenyamanan ada di tempat itu gitu. Misalnya gue di dunia entertain gitu. Walaupun sebagaimana orang bilang gitu, kayaknya kerjanya enak, kerjanya santai segala macam, tapi
buat yang bergelut di dunia entertainment pasti ada kebosanan, ada ke apa namanya sesuatu yang diulang-ulang terus itu ada kemonotonan, ada rasa bosan gitu. Nah mungkin yang harus diperbaiki itu kali ya, bagaimana cara kita keluar dari rasa bosan itu gitu. Sesuatu yang tidak kita lakukan atau kadang-kadang lupa kita lakukan akhirnya membuat kebosanan di tempat kita kerja itu misalnya. Makanya gue suka dulunya gue suka ngeliatnya ada orang udah capek kayak kerjanya ini syuting dari pagi sampai malam, tapi di sela-sela itu dia masih sempet nge-gym, terus abis itu dia masih sempet bikin konten gitu. Nah itu mungkin cara mereka untuk membuat zonanya tetap nyaman dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa memutus rasa bosannya itu gitu. Membuat sesuatu hari-harinya itu tidak monoton, selalu ada dinamika gitu. Kerjain ini cuman konsekuensinya dia akan lebih capek gitu. Mungkin ada orang yang syuting ya, kalau nggak syuting ya udah diem aja nunggu di rumah, tiduran, istirahat segala macem gitu. Mungkin badannya akan terasa lebih fresh, bisa beristirahat. Tapi jiwanya mungkin nggak keisi jadinya gitu. Ada orang yang melakukan di sela-sela kegiatannya itu dia melakukan olahraga, nge-gym atau bikin konten YouTube gitu. Berapa banyak artis yang kita lihat yang kerjaannya udah banyak di TV tapi tetap konsisten bikin konten YouTube, tetap konsisten olahraga, ada yang sepedaan, ada yang nge-gym, ada yang bulu tangkis, ada yang ini. Nah mungkin itu salah satu cara mereka gitu untuk membuat zonanya tetap ada di situ tapi kenyamanannya bertambah gitu kali ya. Pengalaman stripping gimana, Cing? Stripping gue pernah stripping sinetron itu 5 tahun itu. Kalau untuk dibilang zona nyaman di situ secara materi udah terjaga lah gitu. Udah ada sesuatu yang pasti gitu. Tapi ya tetap kebosanan itu ada pada saat ngejalaninnya, bosan ketemunya sama orang yang itu. Dunia tuh jadi sempit pada saat kita ada kerjaan yang berulang-ulang dan setiap hari itu. Dunianya ya itu lagi gitu. Dunianya itu tidak memungkinkan kita untuk berkembang. Karena ketemunya itu lagi, ntar omongannya itu lagi, dan kerjaan juga kita itu lagi. Kadang-kadang juga kita harus berperan jadi orang lain, nggak sempet lagi ngebalikin kita sebagai diri kita sendiri gitu, dan berlangsung lama. Kebosanan pasti ada di situ, monoton pasti ada, mengeluh akhirnya sering banyak dengar di lokasi itu. Padahal orang luar ngelihatnya, enak banget itu kerjaan begitu, enak banget. Tapi di dalamnya hampir semuanya yang gue ini dengar, termasuk gue mungkin, itu pasti aja ada keluhan-keluhan, rasa tidak bersyukur tentang apa yang udah didapat gitu. Nah keluar dari zona itulah sebenarnya kan zona itu udah tidak nyaman sebenarnya ya. Zona itu udah tidak nyaman, tapi buat orang lain tuh kayaknya itu zona nyaman. Tapi buat yang melakukan tuh udah zona yang udah nggak nyaman karena melakukan itu terus berulang-ulang. Nah cara-caranya itu mungkin bagaimana kita tetap ada di zona itu tapi bisa nambah kenyamanan. Ada Tora Sudiro misalnya, itu adalah orang yang kerja mulu tapi olahraga terus juga gitu. Mungkin itu salah satu caranya untuk membuat zonanya tuh selalu nyaman gitu, walaupun dia lagi ada di kerjaan, ada beberapa orang juga yang gue lihat dulu pada saat dulu gue lihat itu, aduh gila, apa nggak capek ya, orang udah kita callingan dari pagi, terus selesainya sore, di sela-sela break masih bisa ke gym gitu. Oh ternyata itu adalah untuk membuat zonanya tetap ada di situ, tapi kenyamanannya tetap bertambah gitu. Atau memang ada ekstrim banget, pindah sekalian, keluar dari zona itu untuk cari kenyamanan yang
di tempat lain gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya. Cuman kalau buat yang merasa masih belum cukup aman kayak gue gitu untuk keluar dari zona ini, gue keluar di zona masuk ke zona yang sama sekali baru, mungkin caranya ya itu, zonanya ya tetap itulah nyaman, tapi bikin sesuatu yang masih bisa kita lakukan sehingga kenyamanan kita tetap terjaga di zona itu, gitu katanya ya. Dulu jadi manajer Bagito kan udah nyaman Cing ya? Dulu gue pernah jadi manajer Bagito, itu adalah zona nyaman juga buat gue gitu, zona nyaman buat gue karena enak banget kerja di situ, enak banget segala sesuatunya udah di udah di apa namanya, jadi dijamin lah gitu loh, semuanya pakai fasilitas kantor gue gitu, tidak ada sesuatu yang tidak diganti sama kantor. Gue ngeluarin duit untuk apapun pasti diganti sama kantor, makan siang kayak makan malam, makan dia tetap bensin segala macam tuh diganti gitu. Toh akhirnya gue pindah dari situ. Nah itu untuk cari zona yang lebih nyaman, tapi gobloknya adalah zona yang gue pilih itu adalah zona nyaman untuk pakai narkoba gitu kan, bego ya kan. Karena di situ nggak bebas. Karena di situ gak bebas. Susah karena gue harus pergi terus ke airport gitu kan, apa namanya, deg-degan terus kalau bawa ini gitu. Jadi gue cari tuh zona yang lebih nyaman. Nah itu begonya gitu. Harusnya berhenti, jangan pakai gitu. Nah ini gue cari tempat yang supaya gue lebih nyaman, tapi lebih nyaman pakai kan, bego, goblok gitu. Enggak, emang ada sesuatu yang baru kita sadari setelah lama berlalu gitu. Ada sesuatu yang baru kita akan tahu intinya, hikmahnya begitu kita udah lama berlalu dari kejadian itu gitu. Lamanya sih relatif. Setelah kita tumbuh kesadaran gitu, tumbuh kedewasaan berpikir kenapa terjadi hal tersebut. Kadang-kadang memang ada yang hanya bisa dilalui oleh beriringnya waktu, tapi ada juga sesuatu yang bisa kita sadari beriring dengan tambahnya dewasaan diri gitu. Ada yang dulu kita lakukan kayaknya biasa aja, tapi misalnya gini ya, bohong sama orang tua dah. Dulu kayaknya kita sama orang tua waktu kita kecil, kayaknya kita udah pinter banget ya ngebohongin orang tua, misalnya bayaran atau ada uang buku gitu. Kita itu ngerasa kita udah berbohong sedemikian rupa, orang tua nggak tahu sehingga orang tua ngasih duit. Menurut gue sebenarnya orang tua kita tahu dah bahwa kita bohong gitu. Kayak kita tahu aja sekarang anak kita lagi bohong gitu. Iya nggak Yon? Lo tahu kan? Ini anak gue lagi bohong nih gitu. Tapi ya namanya anak gitu ya. Nah sama lah kayak dulu gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin dah orang tua kita tuh nggak tahu gitu. Tetap ngasih gitu ininya. Apalagi ini dah, misalnya perkara sholat dah. Dulu mah sering kan lo kecek-kecekin muka sendiri, keluar kamar mandi biar sangka udah wudu. Iya pasti, bukan pasti ya. Dulu gue melakukan itu dan banyak teman-teman gue juga melakukan itu. Lo pernah nggak Man? Sering. Lo pernah nggak Yon? Dulu ya. Iya. Nah ini gue juga tahu kalau anak gue juga lagi melakukan itu. Aduh, itu sampai gelar sejadah ya kan? Ya kan? Sholat kagak tapi sejadah kita gelar tuh. Supaya ntar orang tua kita lewat lihat ada sejadah ini. Biar disangkain udah sholat. Pernah lo Yon ya? Enggak tahu deh, lupa. Iya, ya itu artinya. Terus lagi ngomongin apaan sih sampai ke situ ya? Ya pokoknya begitu dah, ada sesuatu yang bisa kita tahu seiring berjalannya waktu gitu, atau kita bisa tahu seiring bertumbuhnya kedewasaan diri kita gitu. Jadi lucu juga gitu. Nah, cara kita menanganinya ya bisa ya kalau anak bohong dan kita tahu dia bohong, itu salah satu yang gue masih dilema tuh sekarang tuh. Mau ngomelin
Atau gimana ya? Karena kalau kamu pasti bohong, dia pasti ngomong enggak gitu. Tapi kalau enggak terjadi berdebat, kita udah tahu dah, orang dulu kita juga begitu ya, paling enggak gue ya. Dan setelah gue tanya sama teman-teman gue itu, iya juga sih. Iya juga, sering melakukan itu waktu kecil, dan sekarang istilahnya kena batunya sama kelakuan anak-anak kita dah. Dan kocak itu, antara kesel ya pada saat itu, antara kesel sama wah gue juga dulu begini gitu. Agak-agak bingung dah jadinya. Nah, mungkin pada saat kita merasa zona ini lagi tidak nyaman, itu ya lagi jiwa kita lagi kosong, lagi bosen, lagi segala macem. Ya mungkin harus ngobrol sama orang. Ya, dulu mungkin harus punya teman curhat yang kadang-kadang kita curhat bukan pengen dapat solusi kok. Kadang-kadang kita curhat cuman pengen ada orang yang ngedengerin kita gitu. Tapi kan kadang-kadang ada kalau teman curhat, kita baru ngomong kayak begini, lo mah belum seberapa gue waktu itu gitu. Ada kan yang kayak begitu. Curhat juga. Akhirnya dia yang curhat gitu. Akhirnya kita yang dengerin gitu. Akhirnya nggak nyaman kita. gitu. Ngobrol penting aja. Teman ngobrol penting, teman ngobrol penting ya. Pasangan lo kalau lo udah punya partner ya harus bisa ajak ngomong, dan kita juga harus punya kemampuan juga untuk mendengar ya. Karena katanya dalam teori komunikasi sekarang bukan hanya kita bisa mengerti orang bisa mengerti apa yang kita omongin gitu, tapi kemampuan untuk mendengar itu adalah sebagai salah satu kunci keberhasilan komunikasi juga katanya ya, yang gue dengar. Jadi bukan cuma bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita ingin orang lain tahu, tapi kita juga harus bisa dengar apa yang orang lain rasakan, sehingga pada saat kita ingin menyampaikan sesuatu, kita udah ngerti nih, orang yang itu lagi begini, cara masuknya seperti ini. Orang yang itu lagi begitu, cara masuknya harus begitu. Gitu katanya sih. Ya, tapi namanya manusia unik, saking uniknya punya sidik jari yang berbeda-beda gitu, punya titik jemu yang berbeda-beda juga, punya titik sensitif yang berbeda-beda juga, jadi ya beda-beda walaupun sama anak misalnya kayak begitu. Jadi ya paling nggak kalau ada orang yang bisa dengerin kita curhat itu sedikit banyak bisa melegakan. Tapi kadang-kadang ada orang yang malu untuk curhat, malu untuk orang lain tahu permasalahan dia gitu, malu untuk cerita. Padahal untuk menyelesaikan sesuatu adalah kita harus tahu dulu masalahnya, akui dulu kalau kita bermasalah, setelah itu baru kita sama-sama pecahkan gitu. Oh, kalau pecahkan berarti bukunya Panji Pragiwaksono. Ini bukunya apa? Apaan ya? Ada Mongol tuh buku gue tuh. Iya, ini berapa menit ini? 19. Oh, 18. Oke. Ternyata bisa juga ngobrol sendiri ya 20 menit. Ini yang mungkin dari keluar dari zona nyaman yang gue lakukan. Tapi tetap dalam zona, tapi kenyamanan. Gue selalu nggak pede bikin konten yang ngomong sendiri awalnya. Tapi nggak pernah dicoba. Tapi begitu dicoba, ya emang nggak pede sih. Mungkin ini yang termasuk keluar dari zona nyaman kita nih. Pada saat kita bikin konten harus ada orang lain. Ayo kita keluar dari zona nyaman nih. Mandiri gitu salah satunya. Tapi tetap ada di sini nih. Ada di lingkup ini, ada kamera, ada ini segala macam. Tapi kita coba melakukan sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Mungkin bukan dari zona nyaman ya, keluar dari kebiasaan yang kalau kita terusin tuh monoton dan menggerogoti kemampuan atau jiwa kita gitu. Punya target 20 menit setiap ngobrol sendiri. Kita udah bikin berapa episode? 4 episode ternyata bisa aja gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa berlanjut, dan gue pengen juga bacain atau ngomongin tentang cerita lo. Lo punya cerita apapun silakan ya. Email ke studio9.palapa@gmail.com. Ya, ada di deskripsinya. Jadi
Lo mau cerita apaan aja boleh, cerita permasalahan lo kayak gitu, tapi jangan mengharapkan ada solusi dari sini gitu karena Kali aja ada solusi. kali-kali aja ada solusinya gitu. Paling kita syukur-syukurin aja gitu. Sama-sama bermasalah bareng gitu. Paling enggak lo udah bisa cerita tentang sesuatu yang lo alamin. Siapa tahu gue, Rahman, Dion juga pernah mengalami hal tersebut dan sama-sama cari sama-sama kasih inputan lah gitu. Gitu aja. Oke, sampai ketemu lagi di balik Setiap cerita DSC pasti ada pasti ada DSC pas. Di balik setiap cerita pasti ada story-nya. DSC pas. DSC pas. Pas.